Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami mewakili kelompok 2 akan memberikan tutorial tentang membuat penguat sinyal menggunakan kaleng bekas. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke tutorialnya ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan, yaitu kaleng bekas, lem, lakban dan slot tip hitam, gunting, cutter, wireless USB adapter, USB extender, dan juga kabel UTP. Oke, itu dia alat dan bahannya. Kalau sudah siap semua, lanjut saja ke tutorialnya. Oke, baik. Jadi yang pertama, siapkan kaleng bekas. Jadi kaleng bekas ini kalian lubangi sesuai dengan ukuran colokan USB extended ini. Kemudian kaleng bekas ini ditutupi oleh aluminium foil. Contohnya seperti ini. Di sini kami menggunakan kaleng bekas yang berukuran begini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hasilnya lebih bagus, bisa gunakan kaleng yang diameternya lebih lebar lagi. Oh iya teman-teman, untuk membungkus kalengnya, teman-teman bisa menggunakan lem kertas atau juga bisa menggunakan lem kasto ini. Oke teman-teman, berikutnya di sini kita akan menggunakan kabel UTP dengan kabel USB extended, yaitu dengan menghubungkan kabel UTP sendiri dengan macam-macam warna kabelnya ke dalam kabel USB extended di sini. Fungsinya sebenarnya sama dengan kabel USB extended, yaitu untuk menangkap jaringan. Cuman di sini karena kabel kami pendek, kami menggunakan alternatif kabel UTP dengan panjang seperti ini, karena untuk semakin tinggi sebuah kaleng menangkap jaringan itu semakin kuat jaringannya. Oke, pertama kita gunting bagi dua kabel USB extended. Kemudian kita buka pelindungnya untuk bisa menghubungkan kabel USB extended ini dengan kabel UTP. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Setelah dipotong ada 4 warna kabel, yaitu kabel hitam, putih, hijau, dan merah. Fungsi kampanye ini nanti akan dihubungkan sesuai warna-warna dan aturan untuk kabel UTP. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk kabel UTP, potong dan untuk lihat kabelnya. Oke, berikutnya di kabel UTP ini setelah dipotong seperti ini ada serabutnya dan juga ada beberapa warna kabel dengan susunannya itu hijau putih, coklat putih, coklat, biru putih biru, orange putih orange, dan hijau putih hijau. Nah, untuk kabel ini akan dihubungkan dengan kabel USB extended. Lakukan hal yang sama untuk kedua ujung lainnya. Dan langkah-langkahnya akan saya lakukan. Oke, langkah-langkahnya yang pertama di kabel USB extended, kita setelah dibuka kita buka lagi pelindung tembaga kabelnya untuk nanti dihubungkan tembaga-tembaganya dengan kabel UTP. Begitupun untuk kabel UTP di sini saya sudah membuka pelindung kabel tembaganya. Setelah itu hubungkan dengan susunan warna kabelnya, yaitu yang pertama orange putih orange itu dihubungkan dengan kabel berwarna merah dari kabel USB extended. Setelah itu yang kedua kabel hijau dari kabel UTP ini dihubungkan dengan kabel hijau dari USB extended. Yang ketiga kabel putih hijau dihubungkan dengan kabel putih dari kabel USB extended. Nah, sisanya itu warna putih coklat putih, putih biru biru itu dihubungkan dengan kabel hitam. Oke teman-teman, untuk menghubungkan kedua kabel tembaga kedua kabel itu bisa menggunakan solder. Sebenarnya menggunakan solder itu bisa lebih kuat, cuman karena di sini kami tidak punya solder, jadi kita menggunakan selotip atau lakban hitam untuk mempererat ujung tembaga dari kedua kabel ini. Sebelumnya dililit terlebih dahulu, lalu kemudian diisolasi dengan lakban hitam dengan keras. Oke teman-teman, jadinya seperti ini setelah dibungkus dengan selotip atau lakban hitam. Sebenarnya menggunakan solder itu lebih efisien, lebih bagus, cuman karena tidak punya solder di sini kita menggunakan lakban hitam untuk diberlakukan yang sama untuk kedua ujung. Setelah itu kita akan masukkan atau hubungkan ke dalam kaleng yang telah kita buat dengan aluminium foil tadi. Nah, di sini sudah ada kaleng bekas tadi yang kita sudah bungkus dengan aluminium foil dengan diberi lubang. Fungsi lubangnya untuk bisa dimasukkan USB extender ini. Selanjutnya di sini kita punya USB wireless adapter yang berfungsi untuk menangkap jaringan. Bisa dipakai juga USB wireless adapter yang mempunyai antena, tapi di sini kita memakai yang tidak punya antena. Dicokkan
atau dimasukkan ke USB extended ini, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng yang telah diberi lubang sesuai ukuran USB ini. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Sementara itu di ujung kabel USB extended satunya itu akan dicok ke laptop kita untuk bisa kita connect wifi untuk menampilkan hasil dari pekerjaan kita ini, yaitu untuk menangkap dan menguat sinyal jaringan wifi. Dan fungsinya kaleng ini untuk sebagai alat untuk penguat sinyal atau penangkap sinyal di dalamnya. Sekian dari kami. Oke guys, itu dia video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next one. Bye bye. Oke guys, itulah video tutorial yang sudah kami buat. Semoga dapat menghibur dan semoga bermanfaat. Jangan lupa. Oke guys, itu dia video tutorial yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat. Oke guys, itu dia video. Oke guys, itulah video tutorial yang sudah kami buat. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa praktekkan di rumah ya. Thank you guys for watching and we'll see you. Tutorial mengenai Halo teman-teman. Halo. Pasang muka sekul mungkin ya. Jangan halo tapi begini sob. Menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Coding channel. Jangan bendesin jentol baik nanti ketong kayak kelihatan terlalu apa. Cocok mana? Belum apa-apa lu semua lihat-lihat, sabar lu.